teman-teman, jadi pagi ini kita akan berangkat ke Sangihe. Yes teman-teman, entah angin apa yang membawa saya datang ke Sangihe, sebuah perjalanan yang tak terduga ke salah satu pulau terluar di utara Indonesia. Saya tidak pernah membayangkan sebelumnya, tapi akhirnya hari ini saya datang berkunjung ke Pulau Sangihe. Nah teman-teman, pagi ini saya masih berada di Pulau Sangihe, salah satu pulau terluar di utara Indonesia yang saat ini sedang terancam oleh tambang. Teman-teman, di hari kedua ini saya berkunjung ke sisi timur Pulau Sangihe, tapi masih di bagian selatan yang menjadi wilayah konsesi tambang. Kemarin kita disuguhi oleh pemandangan yang indah tentang Pulau Sangihe, namun hari ini agak berbeda. Rasa penasaran dan deg-degan timbul tenggelam dalam pikiran saya sambil menanti-nanti kira-kira kejutan apa yang akan saya temui hari ini teman-teman. Tujuan kami adalah Kampung Lasabe, dan dari sini kita akan menyusuri teluk di Kampung Bowone hingga Kampung Salurang, melewati laut teman-teman, naik perahu, dan kali ini teman-teman SSI masih mendampingi saya dan akan menunjukkan bagaimana ancaman yang sedang terjadi di Pulau Sangihe, dan ini nyata adanya. Kak, kita mau kemana nih? Hari ini kita akan mengambil gambar-gambar mangrove masuk ke teluk sampai di Salurang, akan melihat situasi di sekitar di mana tambang Mas Sangihe akan beroperasi, dan itu kita akan melihatnya dari dekat bagaimana hutan mangrove luasnya dan indahnya ada di seputaran itu. Oke, nah teman-teman, sekarang kita lagi berada di Kampung Lasabe ya. Jadi kita menyeberang dari sini. Tuh. Oke. Teman-teman, seperti biasa perjalanan di pulau ini diawali dengan pemandangan teluk yang indah. Hutan mangrove yang hijau menghampar luas, dan di bawah sana, di bawah air, bayang-bayang padang lamun meyakinkan saya bahwasanya pulau ini punya kekayaan alam yang luar biasa dan menjadi sumber kehidupan masyarakat pesisir. Namun, setelah hampir 15 menit menelusuri teluk, akhirnya saya menyaksikan langsung bagaimana pulau yang cantik ini mulai dihancurkan. Yes teman-teman, sekarang kita sudah masuk terus ke dalam nih. Kita lagi break, ada teman-teman juga yang lagi ada riset, dan kita masuk ke dalam ke Salurang Binobas ya kayak? Binobas. Lidahnya lidah Padang jadi agak susah. Bowone Salurang. Tapi yang agak mengejutkan kawan-kawan, di tengah keindahan alam ini ada satu bukaan di belakang saya tuh. Wow, itu apa kakak Jo? Itu namanya Tanah Mahamu. Itu lokasi masyarakat yang melakukan aktivitas pertambangan rakyat. Tetapi lokasi itu juga akan menjadi lokasi utama dari PT Tambang Mas Sangihe. Oke, sip. Kalau pemukiman warganya dekat sini juga? Sangat itu ada dekat, gereja, itu kawan-kawan. Hanya di Binobas, sangat dekat, nggak sampai sekilo. Lalu di belakang ini adalah Kampung Bowone yang direncanakan di dalam site plan TMS itu bisa dijadikan pabrik. Bisa mereka akan plot menjadi tempat pengolahan emas mereka. Jadi sangat dekat ya, karena dia masuk di areal tempat yang padat penduduk. Dekat pemukiman ya? Iya. Jadi kawan-kawan tadi sudah lihat dari drone penampakannya dengan tambang rakyat aja udah. Iya, rusak. Apalagi kalau nanti tambang berskala internasional. Ya, karena tambang berskala besar, tambang Mas Sangihe ini akan menggunakan metode open pit. Mereka akan melakukan pengeboman selama 33 tahun. Itu bisa dibayangkan setiap hari bagaimana kegiatan itu akan mengakibatkan perubahan bentang alam yang sangat luar biasa, dan ini pasti akan sangat rusak. Jangan dibayangkan teman-teman, karena saya berharap itu tidak pernah terjadi. Ya, amin. Yuk kita lanjut perjalanan ke dalam. Teman-teman,
Inilah dia penampakan tambang emas ilegal di Pulau Sangihe. Ketika kita mencoba mengintip dari udara di kawasan pesisir sana, kita bisa melihat dengan jelas bahwasanya sudah terjadi sedimentasi yang merusak ekosistem yang ada di bawah sana. Dan kabarnya juga pengolahan emas ilegal ini menggunakan zat kimia yang berbahaya. Dan kita bisa bayangkan apa yang terjadi saat ini. Airnya pun sudah berwarna dan tentunya sudah tidak layak lagi untuk hidup bagi biota-biota yang ada di sana. Kawan-kawan, setelah menyaksikan bagaimana kerusakan yang diakibatkan oleh tambang emas ilegal, akhirnya kami terus masuk ke dalam teluk, dan di dalam perjalanan saya mendapati perairan yang menguning di antara hutan-hutan mangrove yang masih hijau. Dan menurut teman-teman SSI, ini adalah kiriman dari pembukaan lahan yang mulai dibuka untuk eksplorasi tambang emas di atas sana. Rasa penasaran memaksa saya untuk mencoba kembali melihat dari udara, dan ternyata memang terlihat jelas bahwa operasi tambang telah mulai berjalan dan melakukan pembukaan lahan dengan menggunakan alat-alat berat. Namun yang menyedihkan, dampaknya tidak hanya di Bukit Sara teman-teman, tetapi karena jaraknya yang sangat dekat dengan pesisir, limbahnya mengalir melalui saluran air dan masuk ke pesisir dan mencemari perairan di sekitar hutan mangrove. Teman-teman, ini baru awal dari proses eksplorasi mereka, dan kita bisa bayangkan jika mereka beroperasi selama 30 tahun lebih di Pulau Sangihe. Akan seperti apakah nasib pulau kecil ini? Dan sampai di sini saya paham kenapa masyarakat Sangihe berjuang melawan tambang di pulau kecil yang indah ini. Guys, jadi kawan-kawan, semakin jauh kita masuk ke dalam teluk ini hamparan luas hutan mangrove menjadi pemandangan yang utama. Jadi saya nggak kebayang bagaimana keadaan di bawah laut ini. Yang pasti ketika mangrove-nya bagus, pasti padang lamunnya juga bagus di bawah sini. Kemudian hutan di atas sana juga masih terjaga dengan baik. Ini adalah faktor pendukung kehidupan masyarakat Sangihe yang luar biasa. Jadi inilah yang selama ini memanjakan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, bukan yang lain sebenarnya. Dan kita tahu juga, padang lamun di bawah dan mangrove adalah salah satu produsen oksigen terbesar di bumi kita ini, dan ini harus dijaga. Kebayang nggak kalau lamun ini nggak ada dan mangrove juga nggak ada, terus bumi kita ini akan seperti apa, kawan-kawan? Sangihe luar biasa, tanah ini harus dijaga. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Ya, jadi kawan-kawan, kita masuk nih semakin dalam ke dalam hutan mangrove-nya, dan wow, ya, apa namanya, pohonnya mulai besar-besar. Saya nggak terlalu paham ya ini jenis apa, tapi ini yang umumnya banyak di daerah pesisir. Terus buahnya yang panjang. Nanti kita cari. Yang pasti jangan berdiam di situ, coba tempat lihat ini bagus. luar biasa banget. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Nah teman-teman, itu dia tadi kita sudah keliling di kawasan mangrove di Sangihe, di bagian selatan, di sekitar daerah yang menjadi lokasi tambang emas. Ada tambang rakyat dan juga ada tambang wilayah konsesi PT Tambang Emas Sangihe ya, TMS. Dan sekarang kita akan coba berkunjung ke salah satu kampung yang memang berada di center, di pusat, di Kampung Bowone namanya.
Dan kita akan temui beberapa orang tokoh masyarakat dan kita akan ngobrol tentang sehebat apa Pulau Sangihe dan bagaimana sejarahnya, dan kita lihat kira-kira apa lagi kejutan yang ada di pulau ini. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Nah teman-teman, perjalanan saya di Pulau Sangihe belum selesai karena setelah ini kita akan bertemu dengan masyarakat Sangihe dan berbincang tentang banyak hal seputar Pulau Sangihe. Sampai jumpa. Yes. In the great outdoors, forever free.